yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan kebebasan. Semua pohon dalam Taman Eden boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan makan buahnya. Sebab pada hari memakannya, pastilah mati. Ada resiko bila menyalahgunakan kebebasan. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Ada tipe model Esau dan ada tipe model Yakub. Ada tipe model saudara-saudara Yusuf dan ada tipe model Yusuf. Ada tipe model jemaat Laodikia. Ada yang suam-suam kuku, tidak dingin atau panas sehingga akan dimuntahkan. Dan ada tipe model jemaat Tesalonika. Karena iman makin bertambah dan kasih seorang akan yang lain semakin kuat. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kebebasan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata bahwa kami dapat menggunakan kebebasan sesuai kehendak Tuhan. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Amsal 11 ayat yang kelima. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Tema yang saya pakai, orang saleh dan orang fasik. Saudara-saudaraku, kitab Amsal merupakan suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Selain tentang cara-cara hidup yang baik, kitab Amsal mengajar orang untuk memakai pikiran sehat dan bersikap santun. Melalui peribahasanya kita dapat melihat betapa dalamnya pengetahuan guru-guru Israel zaman dahulu mengenai sikap dan tindakan orang bijaksana dalam keadaan-keadaan tertentu. Petuah-petuah itu
menyangkut berbagai bidang, termasuk hubungan dalam keluarga, urusan dagang, sopan santun dalam pergaulan, perlunya menguasai diri, dan lain sebagainya. Keunikan yang lain, bila di awal kalimat dimulai dengan pernyataan negatif, maka pada bagian berikutnya pernyataan positif. Atau sebaliknya, Sapaan Teduh kita hari ini di awal kalimat pernyataan positif, sedangkan di akhir kalimat pernyataan negatif. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saudara-saudaraku, ada dua tipe manusia yang ditampilkan. Yang pertama, orang saleh. Dalam hal ini berarti orang yang tidak bersalah, bersih, jujur, dan berhati tulus tentunya. Berkaitan dengan ayat 3, karena perkataan dan sikapnya yang jujur, maka orang itu disenangi oleh siapapun. Dan jika ia berpergian, banyak orang yang akan menolong. Kalau kita baca ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kalau kita bandingkan Mazmur 1 mengungkapkan dengan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saudara-saudaraku, kejujuran biasanya berjalan seiring dengan ketulusan. Sebab perkataan dan sikap jujur biasanya lahir dari hati yang tulus. Sebaliknya, orang yang hatinya tidak tulus biasanya sulit untuk berkata dan bersikap jujur. Orang seperti ini pada umumnya suka berlaku curang dan selalu ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri. Karena itu, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Bahkan menjadi seorang pengkhianat pun ia rela. Sebaliknya, orang yang berhati tulus dan jujur tidak akan sanggup berkhianat demi apapun. Karena hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya sendiri dan tentu akan menyiksa dirinya. Saudara-saudaraku, sebaliknya, bila seorang fasik atau yang jahat, maka ia selalu membuat hal-hal yang menjengkelkan orang lain. Dan karena itu, justru banyak yang akan merintangi jalannya. Saudara-saudaraku, apa makna sapaan teduh kita pagi ini? Yang pertama, apapun yang dilakukan manusia dalam hidupnya tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Karenanya saudara-saudaraku, janganlah melakukan sembarangan, apalagi diwarnai kecurangan. Manusia kini terjebak dengan pola instan, serba cepat dan nekat. Ingat, segala kebusukan dan kejahatan yang tersembunyi toh akhirnya akan terbongkar. Yang kedua, dari dua tampilan manusia, orang saleh dan orang fasik, selaku umat Tuhan, hendaknya kita tetap menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jagalah diri kita untuk tetap hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Jaga mulut. Jati
jaga hati, kendi, kendalikan diri. Dengan menjalani hidup yang demikian, pertolongan dan kehadiran Tuhan akan selalu kita alami. Kita pun akan membawa damai sejahtera dan sukacita, serta menjadi saluran berkat bagi sesama. Ingat saudara-saudaraku, Hosea 8 ayat 7. Siapa menabur angin, ia akan menuai puting beliung. Itu berarti setiap orang yang dengan sadar melakukan hal-hal yang jahat akan menuai hasil yang menyakitkan bagi diri sendiri. Tidak akan tahan dalam penghakiman. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kutukur bayam serenting, santan ni pereh tama ku belanga. Kegeluhan kalak bujur bagi tawar si mesinting. Kegeluhan kalak jahat erkemut bagi berenga. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup saleh. Saat ini kami doakan pengurus kategoria, baik Zaitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, agar semuanya hidup saleh. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah semuanya kami mau hidup saleh dan berkenan bagi Tuhan. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah tahun 2023 yang penuh dengan tantangan ini dapat menyikapinya sebagai peluang yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.